kita mau nyanyi dan bersorak buat Bapak Yahweh, amin. Kita akan mulai ibadah kita. Saya undang dan persilakan Bapak Gembala untuk pentahbisan dan menyalakan menorah pentahbisan ibadah. Panggilan Sabat yang terambil dari Yesaya 58 ayat 13 sampai dengan 14, demikian firman Tuhan. Jika karena Sabat engkau membalikan kakimu dari melakukan apa yang engkau sukai pada hari kudusku, dan menyebut Sabat sebagai kesenangan yang dimuliakan bagi kekudusan Bapa Yahweh. Dan engkau memuliakannya dengan tidak melakukan jalan-jalanmu sendiri, tanpa mencari kesenanganmu sendiri, atau membicarakan perkataanmu, maka engkau akan menyukakan dirimu sendiri dalam Bapa Yahweh, dan aku akan membuatmu melintas di atas tempat-tempat tinggi di bumi, dan membuatmu makan dari milik pusaka Yakub leluhurmu. Sebab mulut Bapa Yahweh telah berfirman, amin. Kudus, 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 Yahweh, Sabaoth, Elokulas Kibudi.
bersahabat di bait-Mu ya Bapa. Terima kasih buat perkenanan Tuhan. Terima kasih buat perlindungan Bapa sepanjang 6 hari kerja kami masuk sampai hari perhentian. Hari Sabat yang kudus, hari yang mulia. Bapa, kami mau bersorak-sorai memuji kebesaran, keagungan dan kemuliaan. Lihatlah Bapa, ini umat-Mu yang datang memenuhi panggilan-Mu. Bapa, ampuni dosa kami, dosa pikiran kami yang tidak baik, tidak tepat, tidak benar, yang tidak berkenan kepada-Mu. Dosa perkataan kami yang tidak baik, tidak tepat, tidak benar, yang menyakitkan hati Tuhan dan dosa. Perbuatan kami yang menyakitkan hati Tuhan dan dosa. Kelemahan, kelalaian, kealpaan, ketidakmengertian kami. Bapa, hamba memohon ampunan dan belas kasihan-Mu. Izinkan kami melihat perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami, Bapa. Janganlah terhambat berkat-berkat yang mau Bapa berikan. Terima kasih Bapa Yahweh, kami mau bersorak-sorai muji kebesaran. Urapan-Mu terjadi atas umat-Mu semua Bapa. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kehadiran-Mu bersama kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau, terberkatilah Bapa Yahweh Tuhan kami. Baru atavi Yahweh Elohim melek olam. Hazır geçen ve metroda bu beram Yeshua Mesih. Galilula Yahweh Diulerome Masmoyidesam Esrimim Yahweh Osei Samaim Fiaretsam Abi Adaweli Abi Adaweli Abi Adaweli Elohim Adonai Adonim Abi Ruahu Leolam Fai. Terberkatilah Engkau Bapa Yahweh yang Maha. Pertolongan kami datang di dalam nama Bapa Yahweh. Habiskan ibadah Sabat raya demi nama-Mu yang Maha Kudus, Tuhan Yahweh Sebaot. Di semi Yeshua HaMashiach Adon Vero Kodes. Haleluya Bapa, haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita mau datang sama Tuhan. Kita mau memuji menyembah kebesaran nama-Nya. Kau hidup lagi. Kita angkat pujian.
setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Bapa, sungguh besar kasih setia-Mu. Bapa, besar sungguh kasih setia-Mu, nyata sungguh perlindungan-Mu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Betapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk wajana hatiku. Bapa,
membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya, terima kasih ya Bapa Yahweh yang baik. Haleluya, terima kasih ya Tuhan, layaklah Bapa dipuji, disembah, ditinggikan, dan diagungkan. Terima kasih Bapa buat sahabat hari yang indah ini. Kami boleh berkumpul Tuhan di tempat ini Bapa untuk memuji-Mu, menyembah-Mu, mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Biarlah Bapa yang berotoritas, berdaulat penuh di tempat ini Bapa. Bapa yang melihat keberadaan anak-anak-Mu Tuhan yang datang dalam keadaan kurang fit ya Bapa. Kami percaya Tuhan pulang dari tempat ini semuanya kembali sehat, normal, pulih demi nama Bapa Yahweh. Kami percaya Tuhan Engkau yang mengurapi Tuhan setiap hamba dan anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Bapa Yahweh, kami undang Tuhan Roh-Mu hadir di tempat ini Tuhan. Berotoritas dan berdaulat penuhlah Bapa Yahweh di tempat ini. Di ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Biar Bapa Yahweh saja Tuhan yang berkuasa Tuhan. Terima kasih ya Bapa Yahweh yang baik, dan sebentar Tuhan kami akan membacakan firman-Mu, perintah-Mu, dan mendengarkan Tuhan para ahli-Mu Tuhan memazmurkan dan membacakan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dan kami sambut Tuhan hari Sabat-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita ingin membacakan firman Tuhan. Markus yang terambil dari 12 ayat 29 sampai dengan 31, demikian firman Tuhan. Jawab Yesua, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Yahweh Tuhan kita, Yahweh itu Esa. Kasihlah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Keluaran yang terambil dari 20 ayat 3 sampai dengan 17, demikian firman Tuhan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya, sebab aku Yahweh Tuhanmu adalah Tuhan yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Yahweh Tuhanmu dengan sembarangan, sebab Yahweh akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Yahweh Tuhanmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu.
Sebab 6 hari lamanya Yahweh menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Yahweh memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Yahweh Tuhanmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Saya persilakan untuk para alia. Pembacaan halal yang terambil di dalam Mazmur 25 ayat 12 sampai 22. Demikianlah firman Tuhan buat kita semua yang hadir di pagi hari ini. Siapakah orang yang takut akan Bapa Yahweh? Kepadanya Bapa Yahweh akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Bapa Yahweh bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Bapa Yahweh, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku. Lihatlah betapa banyaknya musuhku, dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku. Janganlah aku mendapat malu, sebab aku berlindung padamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Ya Tuhan, bebaskanlah orang Israel dari segala kesesakannya. Amin.
Pembacaan Torah Ulangan 21 ayat 10 sampai 23. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan Bapa Yahweh Tuhanmu menyerahkan mereka ke dalam tanganmu dan engkau menjadikan mereka tawanan. Itu seorang perempuan yang elok sehingga hatimu mengingini dia dan engkau mau mengambil dia menjadi istrimu. Maka haruslah engkau membawa dia ke dalam rumahmu. Perempuan itu harus mencukur rambutnya, memotong kukunya, menanggalkan pakaian yang dipakai pada waktu ditawan dan tinggal di rumah untuk menangisi ibu bapaknya sebulan lamanya. Sesudah demikian, bolehlah engkau menghampiri dia dan menjadi suaminya, sehingga ia menjadi istrimu. Apabila engkau tidak suka lagi kepadanya, maka haruslah engkau membiarkan dia pergi sesuka hatinya. Tidak boleh sekali-kali engkau menjual dia dengan bayaran uang. Tidak boleh engkau memperlakukan dia sebagai budak, sebab engkau telah memaksa dia. Apabila seorang mempunyai dua orang istri, yang seorang dicintainya dan yang lain tidak dicintainya, dan mereka melahirkan anak-anak lelaki baginya, baik istri yang dicintai maupun istri yang tidak dicintai, dan anak sulung adalah dari istri yang tidak dicintai. Maka pada waktu ia membagi warisan harta kepunyaannya kepada anak-anaknya itu, tidaklah boleh ia memberikan bagian anak sulung kepada anak dari istri yang dicintai, merugikan, dan anak dari istri yang tidak dicintai, yang adalah anak sulung. Tetapi ia harus mengakui anak yang sulung, anak dari istri yang tidak dicintai itu, dengan memberikan kepadanya 2 bagian dari segala kepunyaannya, sebab dialah kegagahannya yang pertama-tama, dialah yang mempunyai hak kesulungan. Apabila seseorang mempunyai anak laki-laki yang degil dan membangkang, yang tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya dan ibunya, dan walaupun mereka menghajar dia, tidak juga ia mendengarkan mereka, maka haruslah ayahnya dan ibunya memegang dia dan membawa dia keluar kepada para tua-tua kotanya di pintu gerbang tepat kediamannya, dan harus berkata kepada para tua-tua kotanya, anak kami ini degil dan membangkang, ia tidak mau mendengarkan perkataan kami, ia seorang pelahap dan peminum. Maka haruslah semua orang sekotanya melempari anak itu dengan batu sehingga ia mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu, dan seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Tuhan. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Bapa Yahweh Tuhanmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Amin. Pembacaan Haftarah dari Yesaya 54 ayat 1 sampai 10. Demikian. Perjanjian damai dengan Sion. Bersorak-sorailah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami, firman Tuhan. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu, jangan menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh patokmu,
sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Janganlah takut, sebab engkau tidak akan mendapat malu, dan janganlah merasa malu, sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau. Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus, Eloah Israel. Ia disebut Eloah seluruh bumi. Sebab seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, Tuhan memanggil engkau kembali. Masakan istri dari masa muda akan tetap ditolak, firman Elohamu. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya, tapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan, penebusmu. Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh, seperti aku telah bersumpah kepadanya, bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah, bahwa aku tidak akan muka terhadap engkau, dan tidak akan menghardik engkau lagi. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Amin. Pembacaan Brit Kadasa terambil dari 1 Korintus 5 ayat 1 sampai yang ke-5. Terdengarlah secara umum di antara kamu ada percabulan, dan percabulan seperti itulah yang tidak pernah disebut di antara bangsa-bangsa, bahwa seorang mengambil istri ayahnya, dan kamulah yang dibangga-banggakan, tetapi kamu malah tidak meratap, sehingga dia yang telah melakukan perbuatan ini dapat disingkirkan dari tengah-tengah kamu. Sebab sesungguhnya aku sebagai yang tidak hadir secara tubuh, tetapi yang hadir secara roh, seperti yang sedang hadir, aku sudah menghukum ia yang melakukan hal sedemikian itu. Di dalam nama Tuhan kita Yesus HaMasiah, kamu yang telah dikumpulkan, juga rohku bersama dengan kuasa Tuhan kita Yesus HaMasiah, untuk menyerahkan orang yang seperti itu kepada setan bagi kebinasaan daging, supaya roh dapat diselamatkan pada hari Tuhan Yesus HaMasiah. Amin. Lugus Hidimeshira. Kados, kados, kados of Yahweh Sebab Belo Kolares Kefuru. Terberkatilah engkau Bapa Yahweh yang Maha Kudus. Terberkatilah engkau Marupala Aliyahmu yang mengasihi engkau Tuhan, yang memasmurkan Torahmu, pengajaranmu yang sempurna. Berkatilah hamba-hambamu ini secara pribadi, keluarganya, orang-orang dia kasihi, orang-orang yang mengasihinya, dimanapun mereka berada Tuhan. Selamatkan dan berkatilah Bapa. Izinkanlah hamba-Mu ini melihat perbuatan-Mu yang ajaib, pertolongan-Mu yang mulia dalam hidup mereka. Terpujilah Engkau Bapa Yahweh, terberkatilah Engkau Tuhan. Kami telah menerima dabar-Mu, kebenaran-Mu yang disampaikan oleh hamba-hamba-Mu. Demi nama-Mu Bapa Yahweh, bisemi Yesus HaMasiah dan Putra-Mu, hamba berdoa mencap syukur kepada Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan.
Ada semangat? Meskipun lagi kondisi kurang fit, tetap semangat ya. Ya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan dan kita mau angkat pujian Lehuna Ranena. Masih semangat untuk puji Tuhan, Bapak Ibu? Kita angkat pujian selanjutnya. Bapakku dahsyat. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Yahweh. Dari barat sampai ke timur, nama Yahweh disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya dicipta. Siapa namanya?
diceritakan. Yahweh, Yahweh, nama Yahweh. Nama Yahweh disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Aku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Yahweh, ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Bapa, ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Bapa, ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Bapa, ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu, Bapakku dahsyat. Haleluya, Bapak kita dahsyat, amin. Bapak Ibu, dimanapun kita berada, Bapak tetap dahsyat. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Dan saya buka ruang kesaksian. Saya persilakan untuk Ibu Romi Setiawan yang ingin bersaksi. Shabbat Shalom. Tadi pas diumumin sama Dede, pas nyala kipas di depan saya, jadi nggak kedengeran suaranya. Haleluya. Boleh dong kasih senyum yang paling manis buat Tuhan. Haleluya. Haleluya, semangat. Ada banyak perbuatan Tuhan yang mau saya ceritakan hari ini, tapi rasanya satu hari gak cukup ya. Saudara mungkin tahu lagu Kus Plus yang bilang hati senang walaupun tak punya uang. Ada yang tahu ya? Tapi percayalah sama saya, 1000% lagu itu bohong. Kalau nggak percaya cobain deh Bapak Ibu, sehari 2 hari mungkin bisa gitu ya, nggak punya uang tetap senang gitu. Tapi cobain seminggu, 2 minggu atau berminggu-minggu, lama-lama gedek juga gitu ya. Jangankan ke mall gitu, beli pulsa aja juga nggak bisa gitu. Di rumah aja buat main handphone pasti nggak bisa gitu. Tapi itulah Tuhan ya. Tuhan itu berbanding terbalik dengan apa yang dunia janjikan. Yang mau saya ceritakan ini, saya terdorong gitu ya, karena apa yang kami alami, suami istri dengan anak-anak kami di rumah yang kami alami, barangkali kisah kami, kisah, barangkali kisah ini sedang dialami atau pernah dialami oleh Bapak Ibu. Jadi kiranya apa yang saya ceritakan ini bisa membangun kita semua. Ini sebenarnya sudah lama gitu ya, dorongan ini sudah lama untuk saya ceritakan, tapi waktu itu pernah saya ceritakan waktu di doa malam aja gitu, jadi hanya beberapa orang yang mendengar gitu. Ada 2 hal yang mau saya sharingkan hari ini buat kita semua. Yang pertama adalah kemerosotan iman saya. Jujur
Jadi beberapa bulan, 2-3 bulan ini saya mengaku di hadapan Tuhan bahwa saya mengalami yang namanya kemerosotan iman. Dan yang kedua, kami mengalami yang namanya krisis komunikasi di dalam rumah tangga. Nah, jadi ada 2 hal yang mau saya sharing ke Bapak Ibu. Nah, yang pertama saya mulai dari rumah dulu gitu ya. Saya dan suami, Romi, Papa Gebi, itu sama-sama anak pertama. Tahu ya kalau anak pertama, yang anak pertama pasti ada keras kepalanya. Karena memang udah dari kecil gitu udah dibentuk jadi mandiri, harus bisa pokoknya anak pertama itu pasti dituntut dia lebih bisa mengayomi baik dirinya sendiri maupun adik-adiknya gitu. Jadi itu terbentuk sampai kita besar. Nah, ketemulah 2 kepala ini kan, sama-sama paling besar, terus sama-sama pendiam. Nah, cuman diamnya saya lebih parah lagi, diam yang satu gitu. Nah, di rumah itu sebenarnya kita nggak ada nggak ada sesuatu hal yang cukup bisa dibilang nggak terlalu masalah lah gitu di rumah. Karena kalau Romi itu suami saya termasuk orang yang suka membantu gitu. Di rumah itu dia ringan tangan untuk bantu-bantu di rumah, ngurus anak gitu. Jadi masalah kami itu cuman satu, komunikasi. Jadi kalau misalnya kita lagi ngomong gitu ya, ada sesuatu yang mau kita bahas atau misalnya ada sesuatu yang mau kita bicarakan, kita diskusikan, itu biasanya baru 1-2 kata udah satu naik ke tenor, satu naik ke sopran gitu ya, masing-masing dengan suaranya. Jadi itu udah mulai makin tinggi suaranya. Jadi ketika kita mau komunikasi itu sering kali yang terjadi adalah miskom gitu, nggak ketemu gitu titik solusinya. Kita malah sering jadi kayak marah, kita jadi kayak kesel gitu. Karena sama-sama mau didengarkan dan sama-sama nggak mau disalahkan. Merasa paling benar. Aku merasa benar, dia juga mungkin merasa benar gitu ya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa gitu kita seringnya gitu. Nggak ketemu solusinya. Kalau mau ngomong pasti ujung-ujungnya udah kesel dulu, udah marah dulu, jadi nggak bisa ngomong. Nah, kalau udah kondisi seperti itu kita biasanya sama-sama diam. Tapi percayalah Bapak Ibu, diam itu tidak menyelesaikan masalah. Diam tidak menyelesaikan masalah. Nah, sampai itu terjadi dari 11 tahun pernikahan kami tahun ini, itu terjadi seperti itu. Seperti itu, kalau misalnya ada sesuatu yang mau kita omongin itu pasti ujung-ujungnya begitu. Nggak ketemu jalan keluarnya. Nah, jadi kalau misalnya lagi suasana hati panas seperti itu, saya diam, dia juga diam gitu. Cuman itulah hikmat Tuhan ya. Seringnya itu kita coba komunikasi dengan suasana hati yang lagi nggak enak gitu, kita rada tenang dulu, diam dulu. Itu biasanya saya sama suami komunikasinya lewat lewat WA. Jadi ngobrolnya lewat WA. Kalau orang bilang lewat WA itu kadang nggak enak gitu ya, enaknya ketemu langsung ngobrol gitu. Kalau kami malah terbalik, malah lebih bisa komunikasi itu lewat WA gitu. Karena kalau lewat WA kita biasanya mikir dulu baru kita ngomong. Tapi kalau kita ketemu langsung kita ngomong dulu nih baru mikir gitu kan. Makanya nggak ketemu. Nah, jadi seperti itu yang kami lakukan. Sampai di sekitar tahun 2021 atau 2021 mungkin ya, awal-awal COVID masuk ke Indonesia. Nah, di situ karena ada beberapa pertimbangan, banyak hal yang dipertimbangkan gitulah ya. Akhirnya suami saya resign dari kantornya. Dia dulu kerja di Indomaret, kebetulan kantornya itu tadinya kan kantor pusat Indomaret itu di Ancol, terus pindah ke Kemayoran, terus terakhir pindah ke PIK. Jaraknya itu juga semakin jauh gitu. Jadi ada banyak pertimbangan ya Bapak Ibu. Nah, ketika dia resign, salah satu faktornya itu adalah gini, tujuannya dia saya lihat sih baik.
dia mau memberikan yang terbaik gitu buat keluarga ya. Saya percaya setiap kepala rumah tangga itu selalu mau memberikan yang terbaik buat istri dan anak-anaknya. Cuman yang terjadi di keluarga kami adalah waktu itu Romi memutuskan sepihak gitu. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, dia itu lebih sering mengambil keputusan sendiri gitu. Cuman waktu dia mau resign dia tetap bilang ke aku gitu. Dia mau resign gimana kalau aku resign gini gitu. Dia itu bicara ke aku, tapi ada beberapa keputusannya dia, ada beberapa tindakannya dia yang dia putuskan sendiri yang aku nggak tahu gitu. Sampai pada akhirnya kita setuju, oke kita sepakat, ya udah kalau memang keputusanmu sudah mau resign, sudah siap, aku support gitu. Selama itu yang terbaik menurutmu, yuk kita jalani sama-sama gitu. Kita punya planning, kita sudah rencanakan gitu ya, nanti kalau sudah resign kita mau bikin A, B, C, D gitu. Nah namanya rencana manusia ya Bapak Ibu ya, enggak sama dengan rencananya Tuhan. Ternyata apa yang kami rencanakan itu zonk semua, sama sekali. Mending kalau satu dicoba gagal gitu ya, ini zonk semua, satu pun gak ada yang terlaksana. Sampai akhirnya ya bener-bener jobless gitu. Romi gak kerja, aku gak kerja, sama sekali gak ada penghasilan di rumah. Nah jadi akhirnya ya udah kita hidup, saya bersyukur sekali gitu ya. Kalau bukan karena kemurahannya Tuhan, mungkin kami gak ada di sini. Mungkin sudah ada di pinggir jalan jadi orang gila gitu ya. Karena gak kuat menghadapi hidup. Tapi ya itulah ya, ada selalu banyak cara Tuhan untuk membuat kita terus bertahan. Dan cara-cara Tuhan itu selalu di luar nalar kita. Selalu di luar akal pikirannya kita, selalu di luar prediksinya kita. Makanya itu juga kasih karunia Tuhan yang membuat kami bisa tetap terus bisa menghadapi hari-hari kami. Nah sampai pada akhirnya bicara masalah komunikasi tadi ya. Jadi kalau untuk masalah hari-hari puji Tuhan, kami tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kami tidak kurang suatu apapun, meskipun ada konsekuensi yang harus kami terima dari apa yang kami lakukan gitu. Karena saya percaya Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk buat kita. Kalau ada buruk yang terjadi, itu pasti ada sedikit banyak andilnya manusia kita, dagingnya kita gitu. Jadi memang ada konsekuensi yang harus kita terima. Nah, sambil berjalannya waktu, kebutuhan yang paling mendesak, apalagi kalau kondisi buat kita yang masih ngontrak gitu ya, itu pasti uang kontrakan. Jadi kalau udah ditagih uang kontrakan, kami itu udah kayak bangsa Israel. Di depan Laut Merah, di belakang bangsa Mesir gitu. Jadi gak bisa gitu, kayak mentok gitu. Jadi ya mau gak mau satu-satunya cara yang bisa kami lakukan ya cuman duduk diam gitu di bawah kaki Tuhan. Terjadi atau tidak terjadi apa yang kami minta dan kami gumulkan, kita gak bisa tahu gitu seperti apa. Tapi itulah yang kami lalui gitu ya. Jadi pemeliharaan Tuhan itu tetap kami alami. Nah sampai pada waktu awal-awal Juni lalu, itu kalau gak salah selesai Munas, saya sakit waktu itu. Perempuan tahu lah ya, kalau nggak dianjur, kalau nggak dibujuk, lama kali baliknya gitu. Jadi waktu itu saya sakit, nggak tahu gara-gara apa gitu ya, sama-sama nggak enak gitu hatinya. Jadi suami saya nyuekin saya gitu. Terus saya udah sakit, tambah dicuekin, tambah kesel deh kan. Suami gak ngerti nih keadaan istri, udah tahu istrinya begini malah didiemin gitu. Nah, kebetulan memang pergumulan saya dengan suami itu adalah saya paling gak kuat, paling gak betah kalau udah dicuekin, gak didiemin gitu sama suami. Gak dikasih uang belanja, saya masih rapopo.
nggak dikasih uang jajan masih rapopo gitu, nggak dibeliin, nggak diajak jalan-jalan juga masih bisa nerima gitu. Tapi kalau di rumah udah diemin gitu ya, rasanya kayak gimana gitu ya. Makanya sering gitu ngomong sama dia kan, kadang kalau ngomong sama kau ini adanya orangnya, tapi kayak nggak ada orang di rumah ini, kayak ngomong sama tembok awak kadang-kadang gitu kan, keluar bataknya. Karena memang itu yang jadi permasalahan kami selama bertahun-tahun komunikasi gitu ya. Ya udah akhirnya dalam kondisi sakit di sini ngedumel. Bapak Ibu percayalah, ketika keadaan kita seperti itu, iblis itu pasti ambil kesempatan. Dan peperangan kita melawan iblis itu nyata dan terbuka. Itu terjadinya di sini. Di sini kacau sekali pikiran. Antara yang udah pokoknya yang mikir yang enggak, pokoknya mikir yang enggak baik, mikir yang enggak bener gitu. Udahlah kalau udah kayak gini, udah selesai aja, udah pergi aja, mungkin udah begitu. Jadi ini di dalam pikiran, di alam roh itu berperang gitu. Tapi Tuhan kayak sadarin gitu ya. Tuhan bilang jangan kasih kesempatan buat iblis gitu. Nah di dalam keadaan sakit, tidur, sampai itu tengah malam saya masih sambil berperang dengan pikiran, saya melawan pikiran-pikiran yang gak baik. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan apa ya yang harus saya lakukan gitu. Terus sampai Tuhan kasih hikmat, bukan hikmat kali ya. Tuhan kayak seperti berikan satu cara. Karena memang kami biasa komunikasi lewat WA gitu ya. Ya udah akhirnya itu mungkin sudah puncaknya saya harus sampein ini semua gitu. Semua akhirnya unek-unek saya keluarin. Dari awal pernikahan itu saya jejerin. Nah hebat kan perempuan itu ahli sejarah Bapak Ibu. Jadi kalau bapak-bapak di sini ngerasa yang 10 tahun yang lalu sudah selesai, percayalah kalau misalnya istri Anda marah di rumah, itu bisa bangkit kembali. Kalau belum diselesaikan. Tapi kalau sudah diselesaikan itu berlalu ya. Nah kalau sudah diselesaikan itu pasti berlalu. Nah itu saya tulis gitu ya di WA itu. Dan kerennya lagi, kemarahan saya, ketidaksukaan saya itu saya tulis semua dalam bentuk puisi. Bisa-bisanya ya. Itu bentuk puisi, walaupun kata-katanya enggak yang manis-manis banget. Jadi memang kata-kata itu sebenarnya mengandung ketidaksetujuan, ketidakterimaan, kemarahan, keinginan gitu. Tetapi dipoles dengan sedikit puisi supaya bahasanya enggak kasar banget gitu. Nah, tengah malam setelah anak-anak tidur, saya kirim ke dia gitu. Tapi itu pun sebelum saya kirim, saya berdoa sama Tuhan, saya minta sama Tuhan, Tuhan saya mau kirim ini. Saya berdoa supaya iblis tidak ambil kesempatan lewat keterbukaan saya ini, tetapi biarlah keterbukaan saya ini menjadi jalan pendamaian untuk memperbaiki hubungan saya dengan suami. Sebelum saya kirim, saya berdoa seperti itu. Nah setelah saya kirim, di sini udah selesai, di sini yang duk gitu. Jangan sampai dia marah gitu kan. Nah ya udah, sambil saya tidur, pura-pura tidur sih sebenarnya. Saya liatin gitu reaksi suami saya gimana gitu. Nah ternyata pas dia baca, gelisah juga kayaknya dia. Gelisah, terus dia ke belakang, terus dia ke depan. Nggak lama, ini sambil tetap berperang nih, supaya saya berdoa itu tadi, supaya iblis nggak ambil kesempatan di tengah persoalan yang kami sedang hadapi saat itu gitu. Nah sambil saya berdoa, tiba-tiba suami saya datang. Pas suami saya datang, terus dia nyamperin saya, dia langsung jatuhin kepalanya di kening saya waktu itu kondisinya masih tidur, terus dia nangis. Dia nangis. Yang keluar dari mulutnya cuman dia bilang begini, aku minta maaf. Aku minta maaf karena aku sedang sakit. Dia mengaku bahwa dia sedang sakit, aku sedang sakit katanya.
Terus aku bangun, akhirnya kita sama-sama nangis. Di situ kita langsung saling terbuka gitu. Apa yang dia rasa, apa yang aku rasa, kita sama-sama mengutarakan gitu. Dia terbuka, dia bilang dia minta maaf karena dia merasa gagal sebagai seorang suami dan sebagai seorang bapak karena tidak bisa, bahasanya dia tidak bisa membahagiakan anak istri. Nah udah kita selesai nangis, saya bilang itu tadi ya, harga diri seorang laki-laki itu adalah ketika dia bisa membahagiakan keluarganya. Begitu dia merasa tidak bisa membahagiakan keluarganya, seperti runtuh gitu, seperti nggak punya harga diri gitu. Nah jadi ketika dia setelah mengakui itu, saya juga mengaku, saya juga punya salah gitu ya. Yaudah akhirnya kita berdoa sama-sama, kita saling menguatkan sama-sama. Dari situ kita bilang, mulai dari sekarang apapun yang dirasa, apapun yang mau dikatakan, apapun yang pokoknya apa yang dirasain, apa yang mau disampaikan, yuk sama-sama mulai hari ini kita bicara gitu. Dan puji Tuhan, itu titik awal kami sampai hari ini Tuhan pulihkan. Jadi kalau misalnya sampai sekarang ngobrolnya udah mulai sering, terus kalau kita mulai ngomong gitu juga udah mulai tektoknya itu udah mulai nyambung gitu. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang mau kita diskusikan, udah mulai oh iya gimana ya gitu, oh iya tunggu apa. Jadi sudah responnya itu sudah baik gitu. Dan itu kami alami sampai sekarang. Jadi kalaupun misalnya ada hal-hal kecil yang membuat hati panas, itu biasanya saya yang duluan naik gitu ya. Tapi saya belajar untuk meredam. Saya bilang kalau misalnya saya udah mulai sedikit panas, saya bilang sebentar. Suasana hatiku lagi nggak enak, aku bilang aku nggak nyaman. Sebentar, aku bilang gitu. Aku minta waktu kalau misalnya ada pembicaraan yang membuat hatiku panas gitu. Karena aku mau berdamai dengan diriku dan aku mau menempatkan Yesua itu di depan. Supaya bukan ego itu yang di depan. Kalau bahasa Kayuli, jangan kasih makan ego. Dan itu benar-benar jadi amunisi juga. Makasih Kayul. Tapi puji Tuhan ya Bapak Ibu, memang keterbukaan itu sangat dibutuhkan, apalagi di dalam rumah tangga. Ibu mohon maaf, yang bawa khotbah hari ini minta waktu. Jadi gitu ya Bapak Ibu, pentingnya keterbukaan di dalam rumah tangga. Hal sekecil apapun ada baiknya memang dikomunikasikan di dalam rumah tangga. Supaya itu supaya itu yang membuat kita bisa sama-sama bergandengan tangan gitu ya, supaya kita tahu oh suamiku ini seperti ini, istriku seperti ini gitu. Jadi sekali lagi itu adalah titik awal kami mengalami pemulihan di dalam rumah tangga. Jadi kuncinya adalah keterbukaan. Dan yang kedua yang saya mau sharing adalah kemerosotan iman. Seperti yang aku bilang tadi, setelah kejadian pemulihan rumah tangga itu, gak lama kami diperhadapkan dengan tagihan kontrakan. Mohon maaf ya saya ngomong tagihan kontrakan, bukan berarti habis ini saya minta aksi dana, bukan. Ini cuma sekedar sharing gitu ya. Kami diperhadapkan dengan tagihan kontrakan gitu. Kebetulan kami ngontrak dengan kalau pembayaran itu per 3 bulan. Jadi per 3 bulan kami harus store sekian juta. Nah kebetulan waktu itu kami sudah nunggak 6 bulan gitu ya. Kami sudah nunggak 6 bulan. Waktu itu sempat sebenarnya sih nggak sempat gitu ya. Tapi itulah ya iblis, dia bicara gitu di pikiran ini gitu. Saya sempat khawatir gitu. Kekhawatiran itu jadi mendominasi. Itulah ya kalau misalnya kalau kita tidak kasih makan roh, jadinya daging yang lebih besar. Jadinya ketakutan, kekhawatiran itu yang
lebih mendominasi gitu. Saya sudah mulai khawatir gitu, gimana nanti kalau nggak bisa bayar kontrakan apa segala macam gitu. Nah sampai akhirnya kemerosotan iman itu jadinya gini sama Tuhan. Tuhan, aku kan udah lakukan ini, udah begini, udah ikutin ini, tapi mana Tuhan? Mulai bertransaksi dengan Tuhan, mulai barter gitu ya. Aku doa harusnya Tuhan jawab dong, aku udah lakukan ini harusnya Tuhan kabulkan dong, mulai seperti itu. Jadi saya kayak merasa gini, mananya, apa yang mesti aku lakuin lagi Tuhan gitu. Kok kayaknya nggak ada solusi buat kami untuk masalah ini gitu. Nah jadi ketika saya seperti itu, mulai kayak narik diri gitu ya. Saya mulai menarik diri, saya bilang saya nggak bisa kayak gini terus gitu. Jadi saya mulai menarik diri, saya mau hanya saya dengan Tuhan gitu ya. Saya menarik diri, saya banyak melakukan perenungan gitu ya. Karena kalau baca firman, kok kayaknya ini cuman tulisan-tulisan doang gitu, kayak nggak hidup gitu. Itulah ya, kalau misalnya itu tadi, kalau daging itu lebih besar daripada roh. Jadinya roh itu hidup di dalam kita, tapi kita nggak hidup di dalam roh, kita nggak hidup di dalam kebenaran. Dan itu yang saya alami Bapak Ibu. Jadi waktu seperti itu, saya mulai punya pemahaman yang salah tentang Tuhan. Saya punya pemahaman yang salah, saya mulai bertransaksi. Itu tadi yang saya bilang, Tuhan saya udah lakukan ini, udah doa, udah begini gitu. Tapi kok nggak terjadi juga gitu, nggak ada hasilnya gitu. Sampai Tuhan kayak bilang gini, kau berdoa 1 jam, 2 jam, 3 jam puasa, 1 jam, 2 jam berdoa, 22 jamnya isinya khawatir semua. Jadi itu tadi, jadinya nggak menghidupi firman. Firman itu hidup, roh itu hidup di dalam kita karena itu sudah diberikan kepada kita. Tetapi itu tadi, sayanya nggak hidup di dalam firman itu. Dan itu yang Tuhan bicara sama saya. Dan di situ mulai lagi gimana caranya Tuhan menghidupi firman ini. Keadaannya kayak gini, udah lebih besar khawatir dan takut gitu. Akhirnya Tuhan mulai lagi masuk lagi lebih dalam perenungan, dalam perendaman. Sampai akhirnya Tuhan kayak bicara gini, kau berdoa, kau melakukan sesuatu untukku, karena yang kau cari adalah hasil. Yang kau cari adalah hasil, bukan aku. Langsung, oh Tuhan, runtuh semua. Karena saya, atau mungkin ada beberapa dari kita, itu lebih sering mempelajari Tuhan. Jadinya Tuhan itu hanya sebatas pengetahuan, bukan pengalaman. Dan di situ Tuhan sedang membawa saya pada sebuah pengalaman. Jadi Tuhan itu jangan jadikan hanya sebatas pengetahuan. Kalau kita cuma tahu Tuhan itu kita jadikan pengetahuan, semua ayat mungkin kita bisa hafal. Ada banyak ayat yang mungkin kita tahu. Tetapi ketika Tuhan bawa kita kepada pengalaman berjalan bersama Tuhan, satu ayat itu benar-benar jadi satu api yang bisa membumi hanguskan, yang bisa membakar kita gitu ya. Jadi ketika Tuhan ingatkan itu, ternyata selama ini aku datang sama Tuhan, yang aku cari itu adalah hasil. Kalau berdoa, harusnya utangku selesai. Kalau sudah berdoa, sudah puasa, harusnya sembuh, harusnya pulih, harusnya aku punya ini, punya itu. Nah itu semua benar-benar Tuhan runtuhkan. Datang sama Tuhan jangan dengan transaksi ataupun motivasi yang lain. Tapi Tuhan bilang, khususnya ke aku pribadi gitu ya, datanglah samaku karena engkau mengasihiku. Cari aku karena engkau memang mengasihi aku. Bukan karena engkau butuh gitu ya.
Dan puji Tuhan, sejak saat itu Tuhan mulai membalikkan cara berpikir, cara pengertianku tentang Tuhan gitu. Dan khawatir, takut, resah, gelisah, itu aku bilang Tuhan, hari ini jadi setiap bangun aku bilang Tuhan, aku menarik atmosfer sorga itu ke hatiku dan di rumahku. Damai sejahtera, sukacita, kebenaran itu yang memenuhi hatiku. Apapun yang terjadi di depan, bagianku adalah melakukan apa yang Tuhan suruh. Bagianku adalah menyembah Tuhan. Menyembah bukan dalam bentuk kita harus nyanyi, berlutut, lipat tangan, angkat tangan, tidak ya Bapak Ibu. Tapi menyembah, berdoa yang Tuhan mau adalah dalam bentuk hubungan. Hubungan ini dalam arti enggak cuma 1 jam, 2 jam, tetapi konsisten 24 jam selama seminggu, sebulan, setahun, setiap hari. Ini kita terus terkoneksi dengan Bapa. Itu yang Tuhan mau dan itu yang Tuhan bicara gitu sama saya. Dan puji Tuhan, hari ini saya mau bilang dan saya bisa saksikan di hadapan Tuhan karena ini kemurahan Tuhan. Dan saya mau bilang di hadapan si pendakwa bahwa hari ini hati kami penuh dengan damai sejahtera dan sukacita Tuhan. Apapun hasilnya di depan terjadi atau tidak terjadi apa yang kami minta dan doakan, itu adalah bagiannya Tuhan. Karena selama ini mungkin kalau berdoa, dorongannya itu keinginan, bukan iman. Tapi hari ini Tuhan mengajar kami ketika engkau berdoa, ada sesuatu yang kau minta, doronglah itu dengan iman, dengan keyakinan bahwa yang terbaik Tuhan sudah sediakan. Itu saja Bapak Ibu Saudara yang kekasih yang bisa saya sampaikan. Kiranya pengalaman saya ini bisa menjadi berkat buat kita semua, membuat kita semakin mengenal pribadi Bapak yang hebat dan luar biasa. Terima kasih Bapak Yahweh memberkati. Shabbat Shalom. Haleluya, kesaksian yang luar biasa ya Bapak Ibu Saudara. Banyak poin-poin yang disampaikan oleh Bu Lespiana yang bisa saya petik dan saya pelajari juga, dan pastinya Bapak Ibu juga merasakan itu. Sebentar kita juga akan mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita angkat pujian. Seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rindu aliran sungaimu, hati
begitupun jiwaku Tuhan, oh hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi darimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, hingga dalam indahnya dekapan kasih menyekap. Oh hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan. Saya persilakan kepada hamba Terberkatilah Engkau Bapa-Ku yang Maha Kudus, penebus Israel. Tuhan, lihat anak-anak sekolah Sabat yang dibawa oleh orang tua mereka di bait-Mu ya Tuhan. Orang tua yang bergantung bersandar kepada-Mu ya Bapa, memohon kasih sayang, memohon jamaah, urapilah walaupun mereka. Bapa Yahweh, meteraikan nama-Mu Tuhan pada minyak urapan. Meterailah nama-Mu Bapa yang Maha Kudus. Dalam minyak urapan ini Tuhan, termeterai pada dahi kami, dahi keturunan kami, anak cucu cicit kami, hamba akan lakukan perintah-Mu Bapa ya. Dan Engkau sendiri akan menjamah anak sekolah Sabat ini. Bapa Yahweh, berkenan Engkau memberkati mereka satu bersama. Haleluya. Rabbi kanu kafes
Terpujilah Engkau Bapa Yahweh Tuhan kami, telah memberkati anak-anak sekolah Sahabat, telah memuliakan nama-Mu yang Maha Kudus, yang memelihara jiwa raga anak-anak sekolah Sahabat ini dimanapun mereka berada Bapa, dengan perlindungan nama-Mu yang dahsyat atas hidup mereka, dengan serapi malaikat yang menyertai mereka dimanapun mereka berada. Tuhan, anak-anak ini adalah menjadi anak-anak generasi penerus, generasi pemenang, generasi yang akan menyukakan hati-Mu Bapa. Engkau menghadirkan berkat kedua orang tua mereka melalui orang-orang yang Tuhan tentukan untuk memberkati anak-anak ini Bapa. Dalam pertumbuhan mereka, Bapa Yahweh dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan dabar-Mu dari hamba-Mu, Ibu Magdalena Sregar. Bapa Yahweh Tuhan, Kau berkenan, taruh semua dabar-Mu apa yang Kau ingin sampaikan pada hari ini. Biarlah kuasa dabar-Mu, kuasa perkataan dari Samaim, Bapa Yahweh, terjadi atas hidup kami semua, yang pada hari ini Tuhan disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Haleluya Bapa, haleluya. Amin.